Jabal Kubais. Iya, Bang Selamat Icalku. datang Bang Jabal. Selamat, sama-sama Bang Ical. Jadi Jabal Kubais itu agak-agak Arabian ya. Arabian. Iya. Kira-kira kenapa bisa dikasih nama? Jabal Kubais ya. Iya, iya. Oh iya. Mungkin bisa sedikit saya ceritakan kenapa seperti itu. Jabal Kubais itu nama saya yang diberikan oleh salah satu ustaz Oh iya iya iya. yang mungkin Yang dituakan lah di kampung. yang dituakan bukan di kampung Bang Ical, itu di Sulawesi Selatan pada umumnya. Iya iya iya. Namanya itu Andre Guruta, Ustaz Haji Parit Wajidi Wah luar biasa itu. yang saat ini menjadi pimpinan DDI. Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Itu sekolah idolaku itu Pak. Iya, alhamdulillah seperti itu Bang Ical. Kenapa bisa ketemu itu? Kan kebetulan kan saya ini orang Pangkep. Oh iya iya iya. Oh di dekat-dekat Dekat ini. situ kan. iya, Kebetulan saya ini orang Pangkep. Nah pada saat Hakika mungkin Dihadirkan. kan yang setahu saya dari orang tua ya, Iya iya iya. itu yang hadir pada saat itu dia. Sekaligus hakikat, sekaligus kasih nama. Iya, Kasih iya. nama. Jadi begitu ya ceritanya sehingga tinggalnya memang di lingkungan DDI. DDI betul. Jadi sekolahnya DDI juga. Kalau untuk sekolah SD itu masih di sekolah dasar umum. Kemudian pada tingkat SMP atau madrasah memang saya sekolahnya di Madrasah Sanawiyah Negeri Pangkep, yang dimana satu-satunya madrasah negeri yang ada di Kabupaten Pangkep. Saya tidak tahu sekarang ya. Iya. Pada saat itu mungkin sekitar 2011-2010-an lah. Mengalami perkembangan mungkin. Iya, mungkin bisa saja. Nah, Jadi sekolahnya Sanawiyah jangan-jangan aliannya naik ke SMA. aliannya saya masuk ke SMK. Iya, iya. Berarti tingkatannya itu SD, MTS, SMK. Dapat semua berarti. Dapat semua lini ya. Iya iya iya. SD secara umum, MTS secara keagamaan, Iya. dan SMK itu secara profesi. Profesi. Jurusan apa ini? Jurusannya memang dulu saya jurusan konstruksi alat berat. Konstruksi alat berat. Iya. Oh, sudah Jatuhnya ada ke SMK-nya di teknisi. teknisi ya. Oh, teknisi. Mekanik. Mekanik. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, Jadi montir-montir lah ini kan. iya dulu kan pernah sempat kerja di tambang juga. Kan kerja di tambang, kerja di beberapa perusahaan alat berat. Saya juga nggak tahu kenapa saat ini saya beralih profesi. Iya. Mungkin karena larinya dulu kuliah mungkin di mana? Untuk kuliah juga kemarin saya sempat daftar di PUNUP. PUNUP itu, nah, terus saya tidak lanjut karena kebetulan pada saat itu diterima berkas pekerjaan saya, diterima langsung kerja Di perusahaan. Jadi pindahlah ke sana. pindahlah ke sana karena kan menjanjikan ya. Iya, iya, Umur-umur segitu kan kita lagi aktifnya untuk bekerja. Iya, iya. Iya. Lagi semangat. Lebih semangatnya untuk bekerja, makanya saya pindah ke sana cari pengalaman dan juga memang cari bekal hidup. Iya, iya, iya. Bekal hidup kan namanya ya uang Ya, betul, betul. untuk menghidupi diri mungkin. Sampai di sana itu kemudian kok bisa masuk kerja di Tribun gitu. Ya, ini yang menarik ya. Iya, Kenapa ya? Sebenarnya saya itu memang backgroundnya itu teknisi, Iya, iya. Bang Icalku. Ya, teknisi. Kenapa saya terjun ke dunia media? Ya, memang Terpanggil. hati saya mungkin di situ. Terpanggil ya. Terpanggil hati Iya, saya. iya, iya, iya. Hati nurani saya yang mengatakan seperti Iya, itu. iya, iya. Karena memang pada saat kecil, pada saat saya masih SD, memang sukanya menulis-menulis Atau puisi. puisi. Iya, dulu memang saya sukanya menulis puisi. Iya, iya, iya. Kan pada zaman itu kan belum ada Android ya. Iya, iya. Aktivitasnya itu terbatas kita sama kondisi sehingga Kondisi. larinya nulis, main ya kan ya. Main, membaca. Baca. Iya, iya, betul, betul. Nah, selanjutnya
terjun di dunia menulis, dunia apa sih namanya media. Media. Nah, itu kan dasarnya dari situ, dari kecil. Iya, iya. Nah, pada saat dari kecil saya juga sempat Bang Ical ikut lomba Menulis. Cerpen. baca tulis puisi. Oh iya, cerpen. Baca Iya. baca tulis puisi, bukan cerpen. Baca tulis puisi dan mewakili sekolah saya, SD saya. Tingkatnya juga nggak ini Bang Ical, soalnya tingkatnya langsung di Jakarta. Wih. Iya. Luar biasa ternyata. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Tingkatnya dulu di Jakarta. Nah, pada saat di situ juga saya mulai, oh ini dunia-dunia seperti ini bagus ya. Iya. Hati saya memang suka dari dalam ini menulisnya. Iya. Tidak, singkat cerita, saya dari situ langsung masuk ke MTS. MTS mulai kan saya perdalam ilmu agama. Iya. Sempat juga paling cala saya mau terjun jadi pendakwah. Iya. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa antara menulis dan berdakwah itu punya kesamaan, suatu ikatan, saling terkait lah. saling terkait dan Iya. seperti itulah kira-kira. Nah, tidak lama kemudian saya langsung terjun ke sekolah menengah kejuruan. Karena kan antara Pangkep sama Makassar itu kan agak jauh ya, sekitar 60 km. Nah, kebetulan juga orang tua saya, bapak saya itu kan alumni dari situ. MTS itu. Bukan, SMK situ. SMK itu. Ya. Iya. Itulah salah satu faktor kenapa saya masuk ke SMK situ. Sekolah saya itu di SMK Negeri Makassar, yang nama dulunya itu STM Pembangunan. Ya, STM. STM Pembangunan. Iya. Nah, sampailah saya di situ masuk jurusan alat berat. Jadi teknisi kita ini. Iya. Oke, saya searching di Google. Saya lihat, oh ternyata teknisi hidupnya seperti ini. Iya. Nah, tidak lama, kenapa saya sudah belajar 2 tahun naik kelas 2, kenapa pelajaran alat berat saya ini nggak ada yang masuk di kepala ya? Iya. Pengaruh belum masuk di hati. Nah, makanya saya cari jati diri. Cari jati diri itu dari mana ya? Aduh, susah kayaknya ini. Harus diolah lagi nih pikiran sama niat ini, kemana saya jatuhnya. Mulai dari situ saya banyak bersosialisasi, makanya saya masuk di organisasi siswa intra sekolah. Ya, dari situ dapatlah bekal-bekal untuk mencari jati diri luar biasa. Sampai masuk di Tribun nih kerja. Iya, langsung betul. ditugas. Masih panjang Mbak Ical prosesnya, masih panjang. Iya, cerita dong. Mungkin saya ceritakan singkat-singkat aja ya. Saya tuh pertama fokus di alat berat. Alat berat ya, teknisi ya gitu. Sempat juga saya masuk di pernah magang di salah satu perusahaan tambang PT Vale yang di Surwako. Iya, betul. PT Vale kurang lebih 6 bulan saya magang di situ. Kemudian setelah itu kenapa ya saya ini ndak pernah merasa enak hati kerja seperti ini. Masih ada yang mengganjal. Masih ada yang mengganjal. Iya. Ya, tibalah waktunya saya lulus. Saya lulus. Jadi karyawan di situ. Enggak. Belum. Belum. Pada saat itu memang belum. Iya. Nah, kebetulan saya pada saat itu ngikut sama orang. Kebetulan orang itu adalah paman saya, om saya. Ngikut kerja kiri kanan. Diterimalah di salah satu perusahaan yang ada di Morowali Utara. Sampai Morowali. Iya, sampai Morowali. Bukan hanya di Sulawesi, sebentar masih ada lagi. Iya. Lanjut. Di Morowali. Saya kerja di situ, ngikutin arus. Balik lagi ke diri saya. Kenapa? Ini masih mengganjal ini. Masih menjanggal ini. Iya. Dari situ saya berpikir dan saya juga minta petunjuk jati diri saya ini di mana jatuhnya. Iya. Tapi sembari minta petunjuk saya juga tetap bekerja. Lalu pada saat itu 2016 ke 2017 itu memang fokus-fokusnya di alat berat. Iya.
Jadi sopir ini, sopir dan teknisi belum jadi operator. Jadi Kan kalau sopir namanya operator. oh operator. Kalau teknisi itu kan yang kerja yang kerjakan kerusakannya mesinnya, spare part lainnya begitu. Iya. Nah, sampai 2018 saya berhenti bekerja. Iya. Karena kan pada saat itu ada gempa ya di Palu. Di Palu. Nah, dampaknya itu sampai ke Morowali Utara. Iya. Nah, kan pada saat itu saya berada di atas gunung. Jadi sekitar jam 5 sore saya ada di atas gunung. Di salah satu tambang, kebetulan di atas sana ada alat. Iya. Ada unit yang rusak, makanya saya ikut sama ada yang namanya saya kan dulu sebagai helper. Iya. Ada yang namanya kepala teknisi. Sampai di sana turun sekitar jam 5 lewat. Pokoknya pas mau maghrib lah. Iya. Pas mau maghrib, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil saya terguncang. Iya. Turunlah itu pimpinan saya, atasan saya. Turunlah, periksa apakah rodanya kempes atau apa dan sebagainya kan. Iya. Aman-aman saja. Sampai di situ sudah sampai di mes di bawah. Kan saya mendaki gitu. Sampai di mes, gempa ini. Iya. Sampai di mes, saya lihat itu lampu-lampu itu goyang, Pak Ical. Iya betul. Iya. Saya sampai bukan tiarap, jongkok di tanah. Iya. Jongkok karena takutnya gempa. Iya. Besoknya kan kalau tidak salah itu gempa di Palu itu kan banyak ya. Berapa namanya? Step-step. Step-step. Bahkan ada gempa susulan. Seperti itu. Jadi malamnya itu saya tidak bisa tidur. Iya. Nah, kita sepakat, pimpinan saya sepakat untuk sementara ditutup dulu. Iya. Karena takut karena kondisi kan seperti itu. Tidak lama dari situ saya pulang. Iya. Saya pulang. Soalnya semua pegawai sudah pulang. Iya. Tidak lama dari situ saya nyaman. Di zona nyaman, betul-betul di zona nyaman, Bang. Waktu Saya tidak ada kerjaan sama sekali. malah justru nyaman. Iya. Nah, tapi saya membiasakan diri untuk menulis. Menulis kayak cerita-cerita pendek, cerpen-cerpen soal cinta kan, cinta-cinta gitu. Iya. Ini menarik ya. Tibalah saya di situ, Bang. Tiba saya di situ 2018 ke 2019. Iya. Saya main aplikasi namanya Hago. Ada Hago namanya di situ. Ya. Hago ya. Aplikasi Hago. Nah, di situ saya main Hago, ketemu sama banyak perempuan. Iya. Main Hago kan? Iya. Di situ ketemu sama banyak perempuan, ngobrol, chatting. Iya. Pada saat itu saya ketemu sama orang Jakarta. Iya. Orang Jakarta. Saya ketemu sama orang Jakarta tahun 2018 akhir. Ketemu orang Jakarta ini. Kalau tidak salah bulan September. Ketemu sama orang Jakarta, komunikasian intens. Iya. Sampai di situ sama-sama punya perasaan. Iya. Menarik. Sama-sama punya perasaan. Nah, sampai di situ, Bang. Di ketemu orang Jakarta, sama-sama punya perasaan, intens komunikasi, kita jatuhlah pada cinta. Iya. Bukan jatuh cinta, jatuh pada cinta. Ada bedanya itu ya? Ada bedanya. Tapi mungkin bedanya nanti disampaikan ya. Jatuhlah pada cinta. Iya. Kita menjalin hubungan LDRan berarti. LDRan. Satu di Makassar, satu di Jakarta. Iya. Yang namanya dulu kan masih mencari jati diri. Iya. Kita tuh kerjaan apa saja. Apa saja. Yang Kerja penting cari nyamannya. Iya. Kebetulan pada saat itu kalau tidak salah tahun 2018 bulan 12 saya mendaftar di perusahaan otomotif ya. Iya. Otomotif. Diterimalah. Iya. Dan penempatannya itu sesuai dengan apa yang saya daftarkan. Kan basic ilmunya kan? Ilmunya kan. Iya. Penempatannya itu di Jakarta. Wah, nah ketemu LDRannya. Berangkat ke Jakarta. Iya. Awal Januari, tanggal 9 Januari 2019, saya berangkatlah ke Jakarta, terbang ke Jakarta. Iya. Dengan modal
tekad, Iya, iya. keinginan untuk, ya namanya juga kita laki-laki kan, mau bertemu dengan LDR ini bos. Oh, iya, iya. Bertahun berarti juga bukan ini ya. bertahun Oh, sih. belum. Ya, masih bertahan berarti. Iya. Sampai di situ saya ketemulah sama orang itu. Iya, iya. Alhamdulillah saya datang di Jakarta, dijemputlah saya di bandara. Ya, Dijemput di bandara sama orang tuanya langsung. luar biasa. Luar biasa. Ya syukur karena mungkin yang namanya Tuhan memberikan seperti itu kan. Dijemput saya sampai di Jakarta, dibawa pulang ke rumahnya. Ya. Gimana nak? Mau di mana kerja? Bilang, Ya. oh, di sini Pak. Saya kan di sana panggil Bapak. Iya, iya. Di sini Bapak. Oh, di situ ya, deket kok dari sini, Mbak. Ya. Kena lah tinggal. Kena lah tinggal di situ. Belum. Dekat. Belum, Oh, iya. belum. Iya, iya. Ya kan antara Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat Itu kan agak jauh ya. Agak jauh, agak jauh. Agak jauh ya. Saya kan di Jakarta Selatan itu di Lenteng Agung. Di dekat Dekat rumah sakit itu ya, yang terkenal Fatmawati. Nggak tahu sih Bang dulu. Saya iya. lupa soalnya Iya. saya pada saat itu nggak merhatiin apapun. Nggak. Artinya cuma fokus bahwa saya ada di Jakarta. Mau kerja dan sekaligus ketemu LDR. Ketemu LDR. Iya, iya. Lanjut. Pada saat itu saya tiba di Jakarta, saya dijamu baik-baik sama keluarganya, diterima dengan baik sama keluarganya. Besoknya itu saya samperin teman dulu. Masuk kerja. Enggak, Belum. belum. Iya, iya. Saya kan kerjanya 1 minggu dulu di Jakarta sebelum kerja. Oh, iya, iya, iya. Memang sengaja jalan-jalan dulu. Iya, iya, iya. Besoknya saya ketemu sama teman kampung. Iya. Teman kampung saya itu kan kerjanya di salah satu barber terkenal di Jakarta. Iya. Dia itu kan capster, tukang cukur. Nah pada saat itu saya nginap lah di kosnya 1 hari. Nginap dulu di sini Bang. Iya, enggak apa-apa. Besok saya temani cari kos. Kebetulan besok saya libur. Iya. Iya. Saya nginap, besoknya pagi kita keluarlah cari kosan di sekitar Gang Mantri, Jakarta Pusat, di stasiun Kemayoran itu. Oh, iya, iya, iya. Iya, stasiun Kemayoran, di Kemayoran. Sampailah saya di situ, saya dapat kos. Kebetulan pada saat itu yang punya kos adalah orang Enrekang. Wah, ketemu lagi sama-sama Sulawesi. Sama-sama Sulawesi. Makin mudah lah ini urusan. Bilang, wih Tuhan kenapa seperti ini jalannya ya. Nah dari situ saya kayak apa ya, kayak terlalu hidup senang. Iya, iya. Karena dimudahkan. Dimudahkan segalanya. Iya, iya. Dimudahkan segalanya. Nah pada saat itu kebetulan saya sudah masuk kerja. Sudah pokoknya jalanlah kerjaan saya. Saya di 2019 kan 2019 Covid masuk ke di dunia ya. Iya, di iya, dunia. iya. Masuk di dunia. Di dunia. Di situ saya mulai was-was. Kayaknya saya Terhambat. Ya. terhambat ini. Tapi enggak masalah, Bang. Soalnya saya orangnya bukan nggak mikir ke depan sih, Bang, tapi mikirnya hari ini aja dulu. Tapi memang itulah arti dari nama Jabal Kubai. Ya. Diharapkan itu menggunung, dan menggunung itu adalah kekuatan. Kekuatan. Iya, iya. Lanjut. Alhamdulillah. Asik ini. Lanjut. Pada saat dari situ tibalah waktunya saya 2019 ke masuk 2020 kan. 2020 kan masuklah Covid ke Indonesia. Masuk Covid ke Indonesia. Kerja saya dari rumah. Tapi kan kerjaan saya nggak membiarkan saya kerja dari rumah. Iya, harus turun ke lapangan. Karena ini teknisi. Otomotif. Iya, iya. Nah, enggak, kebetulan itu sehari saya posisinya sebagai man spare part. Oh, yang menyiapkan spare part untuk dijual, untuk dikirim. Kadang juga saya turun mengantar barang dengan motor maupun mobil. Iya. Nah, itulah salah satu bekal saya juga kenapa sedikit tahu tentang Jakarta. Karena sering jalan-jalan. Iya, sering jalan. Iya. Nah, tibalah saatnya bulan 5 2020 saya dirumahkan. Dirumahkan. Ya, saya enggak Nganggur lagi nih. Harus apa? Aduh, gimana ini? Iya. Saya enggak tahu harus bagaimana dan harus apa. Saya tanya apa namanya, orang tua dari mantan pacar saya dulu. Iya. Tanya, lu sudah, Pak,
saya nggak bisa Pak ini soalnya sudah di PHK kan, Iya, iya. sudah dirumahkan lah. Iya, iya. Dia bilang, oh ya nggak apa-apa nak, toh ikut sama saya aja. Iya. Kebetulan kan dia punya usaha kayu. Iya. Saya kerja lah di situ, angkat kayu, ngantar kayu keliling Jakarta Selatan, Iya, iya. sampai di Jakarta Barat juga, di perbatasan itu. Sampai jenuh. Ada lagi yang menjanggal di situ. Ada lagi menjanggal. Iya, iya. Kenapa ini ya? Kenapa ini ya? Tiba saatnya saya sudah mulai bosan, tidak tahu arah mau harus kemana. Kalau saya seperti ini stuck terus saya. Saya minta izin. Pulang. Mau pulang dulu Pak di kampung, soalnya pekerjaan juga terlalu menyusahkan mungkin bagi Bapak. Iya, iya. Saya menyusahkan Bapak kan. Iya. Nah, enggak apa-apa nak, kalau memang itu pilihan kamu ya silakan. Pulanglah ke Sulawesi. Pulanglah saya ke Sulawesi. Iya, iya. Saya kan dulu berangkatnya naik pesawat. Iya. Pulangnya saya naik kapal. Kapal laut. Aduh, iya. Berarti saya mungkin bisa dibilang ada enggak sukses. Ada penurunan nih. Karena perginya naik pesawat, pulangnya naik kapal laut. Aduh. Tibalah saatnya saya masuk di Sulawesi, tiba subuh hari saat itu masih 2020, bulan-bulan 9. Tibalah saya pertama kan masuk makan coto dulu. Iya, iya. Rindu dengan coto. Coto. Ya. Langsung santap coto ini. Ya, santap coto. Iya. Nah, kemudian sudah makan coto, saya tibalah di salah satu tempat rekan saya kan di Makassar, tempat teman saya. Saya di situ merenung, tidak lama pulang ke kampung di halaman di Pangkep. Saya jadi pengangguran. Iya. Saya jadi pengangguran tahun 2020. Saya menganggur. Enggak, 2020 akhir saya menganggur. Waduh, gimana nih hidupnya ini? Iya. Butuh rokok. Butuh kita sama kopi. Kalau makan kan banyak jadi rumah ini, rumah orang tua tuh. Tapi masalahnya kopi dengan rokok ini tidak ada Betul. terus. Ya. Kopi dengan rokok yang penting. Iya. Lanjut. Saya ketemu sama senior. Kerja apa dek? Nah, tidak ada kak. Iya. Saya tidak kerja apa-apa. Saya cuma di rumah saja. Iya. Senior ngajak. Dan kalau mau ikut sama saya saja. Ada petunjuk ini. Ya. Disyukuri kan. Pada saat itu dia kan kerjanya tower. Bagian tower dia. Yang bangun tower atau perbaikan? Penjaga. Bukan tower, bukan bangun sih, dia survei. Oh, Survei lokasi tower ya. Iya. Karena itu harus tepat titik koordinatnya, betul. Iya, lanjut. Saya ikutlah sama dia. Ya, ngikutin arusnya. Gimana sih kerjanya ini, diajar seperti ini. Iya. Saya kan awalnya takut ketinggian. Iya. Saya manjat tuh. Sampai di batas pertama saja, ada namanya batas pertama. Iya. Di situ saja nunggu dia sampai di atas. Apa yang didapat di atas saya catat di bawah begitu. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Itu kan kalau gambaran tentang seperti itu survei tower ya, kelayakan itu kayak melihat apakah tower ini masih layak atau tidak, seperti itu. Berjalan 2021, 2022, 2 tahun berjalan. Saya kerja seperti itu sambil setelah pulang kan saya juga kadang kalau pulang dari lokasi saya itu menulis bang. Ya, tetap Ada aktivitas menulis. Ya. Bahkan kemarin saya sempat buat semacam novel. Ada novel saya bang, tapi tidak sempat dicetak. Iya. Nah, sampai di situ 2022 bulan-bulan 5. Oh iya, sebelumnya kan 2021 tidak lama saya balik sampai di sini saya sudah putus sama itu. Yang LDRan tadi yang di Jakarta. Saya putus hubungan karena dia orangnya tidak mau LDRan. Iya betul, Agak susah sih. Iya. Dia nih, jadi kita jalan hidup masing-masing selesai. Oke. Sampai di Makassar saya ketemu lagi sama salah satu perempuan. Iya. Gebetan baru nantinya. Salah satu perempuan. Tibalah di situ saya mulai menulis novel-novel tentangnya. Tentang cinta tentang cinta. Perjalanan hidup saya mencari cinta begitu bang. Tibalah
Nah, kebetulan itu kan orangnya dia berasal dari Toraja. Toraja. Orang Toraja dia. Jauh juga itu Nah, kalau. orang Toraja. Tapi ini dalam rangka sekolah kali ya. Tidak. Dia Tinggal. tuh maksud saya dia kuliah. Wah, kuliah kan ya. Kuliah. Ketemu saya sama orang itu. Iya, 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 iya. Saya menaruh harapan, ternyata harapan saya tidak dibalas. Iya, iya, iya. Tunggu dulu, disclaimer dulu. Ya, disclaimer dulu. Karena memang itu waktu saya baru ke Dalki di situ banyak sekali gebetanmu tapi Betul. tidak ada lolos. Nggak ada lolos. Iya, iya. Oke, lanjut. Aduh. Buka kartu gitu. Buka kartu. Pada saat itu apa ya? Saya mulai buka hati kembali karena memang sebelumnya gagal dalam percintaan kan. Buka hati kembali, suka sama orang tapi tidak disuka. Ya. Hanya jalannya itu untuk mengetahui kabarnya ya lewat tulisan. Iya, iya. Saya bikin tulisan, posting di Instagram. Kalau dia lihat, saya kan itu hari pada saat itu masih berteman. Iya, iya. Dia lihat, berarti masih ada dia. Iya, iya. Namun bang, di tengah perjalanan Hilang. dia bukan hilang, dia merasa bahwa dia dicintai. Iya, iya, iya. Dia merasa dia dicintai dengan orang yang dia tidak cintai. Iya, iya. Maka pada saat itu dia sampaikan ke saya bahwa stop, jangan berbicara tentang saya. Iya. Jadi saya ngomong, salahnya di mana? Iya. Toh, salahnya di mana? Saya juga tidak pernah sampaikan bahwa saya suka sama kamu. Iya. Cuma ini kan lewat tulisan. Iya. Tapi mungkin orangnya punya firasat, punya perasaan yang peka, mungkin oh ini nih ke saya nih. Overthinking dia. Ya bisa dibilang overthinking, bisa dibilang hanya menebak atau apa dan sebagainya. Seperti itu, Bang. Iya, iya, iya. Jadi pada saat itu memang saya emosional orangnya. Iya. Aduh, gimana ini? Oh ya udah, saya mulai sekarang saya berhenti menulis tentang kau. Iya, kita nulis tentang yang lain. Saya berhenti, Bang, pada saat itu. Tidak ada lagi. Tidak ada, belum ada. Selang 2 minggu, Iya. saya ketemu sama orang lagi, Bang. Iya. Mohon maaf perempuan ya. Saya ketemu sama orang perempuan, dekatan lagi, PDKT lagi. Iya, iya. PDKT. Dekat lagi. Saya PDKT sama dia. Kebetulan dia itu orang Bulukumba, Sulawesi Selatan. Iya. Nah, pada saat itu saya mulai juga menulis tentang dia. Tentang dia lagi. dia. Kan itu kayak ibarat curahan hati toh. Curahan daripada menyampaikan ke hal yang negatif mending di tulisan saja. Tulisan saja. Saya juga kadang-kadang dulu seperti itu. Tapi itu hanya tulisan sekedar curahan hati. Tidak mampu saya sampaikan ke orangnya jadi saya tulis. Iya, kayak gitu gitu. Bang yang saya lakukan dulu. Iya, lanjut. Kemudian pada saat itu saya sudah mulai menulis, kan kebetulan ini dia orang, bukan kebetulan, dia itu orang Bulukumba. Iya. Orang Bulukumba. Nah, saya pada saat itu kenapa ngangkat nama judul calon buku saya, Iya. Perempuan Penari Pinisi. Wah. Iya Bang, perempuan penari pinisi. Karena kenapa? Dia tuh anak tari. Anak tari. Ya, anak dari tari Kota dari Pinisi. Kota Pinisi. Iya. Makanya Asik saya angkat dari situ. Buatlah novel. Buatlah novel, kisah-kisah. Iya. Tidak lama dia tahu. Dia peka juga. Tapi Tidak marah. happy endingnya dia tidak marah. Iya. Jadi berjalan saja. Berjalan. Kan? Dari situ kami jalin hubungan, kejadian, kurang lebih hampir setahun lah. Ya, jalan. Jalan hampir setahun. Nah, pada saat itu mungkin kami tidak sejalan. Ya. Berhenti. Berhenti. Putus hubungan lah. Dan tahu Bang, Ya. part atau naskah terakhir saya dalam lanjutan novel Perempuan Penari Pinisi itu ada Bang. Apa itu? Apa namanya? Terakhirnya itu kata-kata. Dia akan terus menari meski badai berhenti. Cie, mantapnya itu. Itu Bang. Apalagi kan di daerah sana kan badainya itu. itu. Ombaknya kan. Dan seperti ini Bang. Iya. Makna dari dia akan terus menari itu artinya dia akan terus mencari hidupnya meski saya telah berhenti. Iya. Mengejarnya. Menjadi ombak baginya tuh. Asik. Nah, seperti itu Bang lah. Nah, 2022 kan. Masuklah Masuklah ke tribun. Tribun.
kebetulan ada salah satu kakak juga yang dari situ, senior saya juga, ngajak masuk ke tribun. Ngajak dia masuk ke tribun. Diterima. Ya diurus. Artinya ngurus berkas kan. Mendaftar, alhamdulillah saya diterima. Ya. Tahun 2022 akhir. Bulan 9 saya masuk. Ada proses pelatihan apa dan sebagainya kan. Pembekalan lah untuk ditugaskan karena kebetulan tugasnya itu di Wajo. Langsung kena Wajo. Iya, iya. Enggak, sebulan itu saya bertugas di Makassar. Selama 1 bulan saya bertugas masih uji coba. Iya. Saya bertugas di Makassar bulan 10, sampai bulan 11. Bulan 11 saya masuk di Wajo. Masuklah Wajo ini. Tanggal 30. Ketemulah Bang Ical, ketemulah Iya, Reza. ketemulah semua. Enggak, saya sama Reza itu sudah memang dari sebelum Iya, di kan sini. sama-sama dari sama-sama itu. toh. Ya. Satu kampung. Ketemu di asrama di Ya, situ kan. iya, di asrama situ Saya kan. apa itu? Saya pergi di asrama itu dengan Reza. Dapat tuh ini rokoknya ini bilangnya. Iya terus. Rokoknya Jambal itu. Iya. Si banyak apa namanya? Apa dulu sering kali itu bilang si banyak naksir kurang kena. Si banyak naksir kurang kena ya Bang. Iya. Nah, tidak singkat cerita 2022 saya cinta lokasi Bang. Iya. Cinta lokasi dengan salah satu teman Wartawan. kerja saya juga. Iya. Dari situ juga sih, dari Tribun. Iya. Kami juga sempat menjalin hubungan meski tidak lama kan. Tapi LDRan juga kan? Ya LDR namanya juga Wajo Makassar 200 lebih, 200 km lebih kan. Iya. Ya paling ya 2 minggu dua kali sebulan saya ke Makassar. Ya gitu. Ketemu sebentar pulang gitu. Sampai di situ. Tapi yang paling berkesan saya di Wajo itu gini Bang. Iya. Saya masuk di Wajo. Seolah-olah ini adalah rumah yang nyaman bagi saya. Beda perasaan waktu di kampung. Beda. Karena kan sudah sana sini. Iya, betul Bang. Apalagi kan waktu saya kerja di surveyor surveyor tower itu kan keliling. Iya. Bukan Keliling cuma Sulawesi. kabupaten. Bukan cuma kabupaten saja. Saya pernah ke Palu, ke Gorontalo, ke Manado juga. Iya. Cuma satu yang belum itu hari, Sulawesi Tenggara. Cuma masalahnya kalau surveyor begitu kenanya hutan-hutan, Bro. Iya, kita juga. Terus kerjanya juga Bang gimana gitu. Ya, seperti itulah. Tapi sejauh ini kan masuk di Wajo tuh. Tentu ada yang membuat nyaman ya, selain perasaan nyaman tadi karena merasa di rumah sendiri. Iya, betul Bang. Ada yang kadang-kadang membuat kita jadi nyaman. Nah, apakah kontur suhunya, situasinya kan banyak. Iya. Gitu. Ini perlu juga diceritakan ya, agar menjadi referensi ya. orang yang mau ke Wajo. Iya betul. Gini Bang, saya masuk di Wajo, alhamdulillah mulai masuk itu ke Wajo. Ya. Saya masuk ke Wajo, nggak tahu kenapa hati saya begitu merasa nyaman. Nyaman Masuk di Wajo. Di samping karena udaranya yang segar kan. Kan Wajo itu juga udaranya sangat segar Bang bagi karena saya ya. Kelilingi oleh danau. Iya. Nah, masuk saya di Wajo, mulailah saya beraktivitas sebagaimana ini ya, sebagai jurnalis kan, keliling, ya. meliput, melakukan liputan. Iya. Sampailah saya di titik di mana saya menatap suatu mata Bang. Iya. Menatap suatu mata Bang. Ketemu lagi nih. Iya. Lagi nih. Tapi enggak Bos, masih ada karena ini kan sebelumnya kan masih jadi bahan candaan saya dengan Reza. Iya. Naksir sana sini. Iya, betul. Banyak sekali ini sasaran tembaknya ini. Jabal ya mana betul ini? Bukan sasaran Bang. Sebenarnya begini, saya kan cuma keliling. Ya. Namanya juga kita jurnalis itu kan liputan. Iya, keliling. Ketemulah sama banyak orang. orang. Iya.
ketemulah sama banyak orang, ketemulah sama banyak Cewek. perempuan. Iya, perempuan ya. Laki-laki juga kan. Tapi kan yang namanya perasaan kan ada, Bang. Ya, hati. Antara laki-laki dan perempuan kan otomatis ada perasaan yang timbul. Ada yang timbul. Ada yang timbul. Nah, ada yang tenggelam juga. ada juga yang tenggelam. Iya. Nah, pada saat itu saya masuk, saya bertemu dengan beberapa. Memang sih sempat ini juga. Mau dekat sih itu ya. Iya, mau dekat. Ya, belum dekat. Belum dekat, tapi mau dekat. Ya. Jadi Mulai PDKT. Ya, PDKT aja. Iya. Gak usah diceritain lah berapa gitu. Nah, kemudian pada saat sampai di situ Ketemu. saya stuck dulu ya. Ya. Masuklah saya di salah satu OPD. Ya. Kan untuk sebuah penugasan kan namanya jurnalis seperti itu kan harus menguasai semua. Masuklah. Nah, terus pada saat saya masuk pertama, Ya. saya janjian sama orang Ya. untuk berbicara terkait kinerja kedepannya Ya. sebagai jurnalis. Saya Ketemu sama saya orang ini. ketemu. Ya. Ketemunya itu langsung menatap. Wah, langsung ada pandangan pertama. Pandangan pertama, Bang. Iya. Pandangan pertama saya ketemu sama orang. Iya. Perempuan. Iya. Saya ketemu Cantiknya. bukan cantik, Bang. Oh, lain ya. Kenapa ya hati saya adem? Jadi wah, ini awal luar biasa sebenarnya karena bukan cantiknya. Kalau saya malah cantiknya. Ya, dulu sebelum itu memang cantik. Iya. Dulu sebelumnya itu kan Tapi cantiknya. menurutmu ini apakah penting kita memandang kecantikan dulu ini? Ya, Penting, Bang. penting. Bagi kita seorang laki-laki penting. Bagaimana pandangannya? Kita ndak boleh munafik, Bang, Iya, soal betul, itu. Betul. Namanya kita laki-laki kan otomatis yang harus dipandangi dulu kan fisiknya. Iya kan? Iya, betul. Kita ndak boleh munafik. Tapi ada yang namanya, Bang, dari hati Dari yang hati. timbul keluar. Iya. Itulah yang terjadi pada saat saya memandang pertama kali ini orang. Karena adakah juga perempuan yang dipandang cantik tapi hati tidak nyaman? Ada. Betul, Bang, ada. Oh, Ada. Menurut saya ada, Bang. Iya, saya juga pernah merasakan. Cantik secara mata, secara pandangan cantik, Iya. tapi secara hati tidak serak. Tidak seret. Tidak ketemu, Bang. Tidak ketemu hati sama mata ini tidak ketemu. Jadi ini langsung seret. Langsung sereknya di hati dulu. Iya. Masuk ketemu. Jadi saya kan awalnya takut ya. Ya. Ke masuk ke sini kayak ke ruangan-ruangan orangnya kan. Tapi kebetulan itu hari saya janjian. Nah, ketemulah saya sama orang ini. Ya. Tatap matanya. Tatap-tatapan lah. Tatap-tatapan. Iya. Awalnya kan tatap-tatapan. Tapi saya memang pertama mulai ada perasaan untuk mendekati dia. Iya. Tapi setahu saya dia itu punya cowok, Iya. punya pacar. Ya, waduh. Waduh. Gagal lagi tembak-tembak ini. Namun, tapi pada saat itu memang hubungannya juga agak renggang. Oh iya. Nah, Ada ruang ini. Ya, lanjut. agak renggang. Nah, pada saat itu saya kan nggak berani dekat sama orang, Bang. Kalau misalnya Mana duluan ini waktu saya masih ngejek bilang. Bukan ngejek sih, canda-canda aja tuh. Oh, ini banyak sekali cewek yang naksir, tapi tidak ada yang terima ya. itu sebelum itu, Bang. Oh, belum pacaran ini. Belum. Iya. Belum. Masih dalam rangka PDKT Masih lah. dalam rangka PDKT. Iya. Saya PDKT lah sama perempuan ini kan. Iya. Perempuan saya PDKT mulai intens komunikasi 2023 bulan-bulan 10, Bang, akhir tahun. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 3 tahun ya. Iya. Intens komunikasi. Nah, akhir tahun itu dia kan sudah selesai juga dengan masa lalunya. Iya. Saya pun begitu. Aman lah sudah ini, sama-sama aman. Kami sudah sama selesai dengan masa lalu. Iya. Jalani hidup bersama lagi. Wah, Membangun. saya memberanikan diri untuk bahwa Iya. bagaimana kalau kita menjalin hubungan. Begitu kau bilang, begitu. Iya, begitu. Iya. Bukan saya mau sama kamu, bukan. Iya. Bilang Mari kita menjalin hubungan. Iya. Jawabnya apa waktu itu? Jawabnya pada saat itu Kupikir-pikir dulu. bukan. dia ini orangnya beda, Bang. Oh, Dia orangnya beda dari. iya.
Dan dia juga tidak tidak biasanya kan rata-rata itu kan apa ya? Kalau sudah disampaikan seperti itu menggantungnya. Mau maaf menggantungnya. Tapi dia enggak, Bang. Bilang, Langsung ada jawaban. dia langsung ada jawaban bilang. Iya. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Iya. Berarti ada dong. Iya. Berarti ada dong. Ada dong. Ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Iya. Saat itu Jalani oke. aja dulu. Jalan aja dulu. Oke. Oke. Saya terima. Seiring berjalannya waktu, kami mulai timbul perasaan. Muncullah perasaan Muncullah cinta. perasaan cinta. Yang namanya cinta kan, Bang. Mm-mm. Nah, di situ sempat juga saya ingin menulis, Bang. Sempat bukan ingin menulis tapi sudah menulis. Saya sempat menulis, Terhentinya karena apa? terhentinya karena saya tidak mau apa yang saya tulis hari itu akan berakhir sia-sia juga. Seperti yang lalu. Seperti yang pernah. Seperti yang lalu. Iya. Nah, pada saat saya sebelum ngomong ayo kita jalanin hubungan tuh saya sudah ngeluarin kalimat, Bang. Iya. Ada kalimat. Ada kalimatnya. Apa itu? Rencana judul bukunya ada. Sengkang dan kasih sayang. Mantap. Sengkang dengan kasih sayangnya. Sengkang dan kasih sayang. Ada, Bang. Jadi kan ini dari pengalaman berjalan dari berbagai tempat dekat dengan siapa saja. Tentu ada pandangan sendiri tentang cinta. Ada, Bang. Nah, ini menarik ini kita bahas. Betul, Bang, menarik. Tapi sebelum kita bahas, Bang, saya bahas dulu apa yang tadi ya, Bang. Iya. Terkait dengan sengkang dan kasih sayang. Tentu kemarin awalnya saya menulis sengkang dan kasih sayang. Tagline-nya itu tulisannya dilarang jatuh cinta di kota ini. Jika cintanya tidak jatuh, tinggalkan kotanya. Iya, wih. Jika cintanya tidak jatuh, maka tinggalkan kotanya. wih, jadi memang berpikiran akan pergi ketika tidak diterima. Betul. Oh iya. Masalahnya juga akan ditugaskan ke tempat lain. Betul. Jadi inilah salah satu motivasinya agar tidak dipindah. Makanya ya namanya orang kan memulai sesuatu kan dari niat aja. Jadi pernah jadi alasan ini bilang, tidak mau pindah karena ada cinta. Bukan cinta sih. Sesweetnya. Saya ngomongnya seperti ini, Bang. Ya. Kalau bisa saya tetap di sini karena ada yang hati yang harus saya jaga, Pak. Nah, pada saat itu sudah dimulailah perjalanan kan. Perjalanan karir, perjalanan cinta juga sudah dimulai. Dan tentu ada pengalamannya yang cocoknya mana, yang tidak cocoknya mana. Betul. Cocoknya dulu kan? Cocoknya dulu. Saya cocoknya sih karena memang perempuan ini yang saya temani itu memang dia apa ya? Pernah nggak, Bang? Kita tuh hidup seperti diterima. Iya. Seperti diterima apa adanya. Ibaratnya ini kan dia mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menjadi solusi terbaik, orang yang selalu kita mendampingi dan rindukan. Itu, Bang. Iya. Itu. Makanya seperti itu. Bilang, oh ini begini orangnya ya. Oh, oke. Tapi kan saya enggak langsung gini, Bang. Memang awalnya itu saya enggak langsung tumpahkan isi hatiku seluruhnya. Enggak. Bertahap. Enggak. Iya, betul. Karena memang saya sebelumnya itu sudah trauma. Sudah pernah kan? Sudah pernah gagal. Iya. Sudah berapa kali gagal. Iya. Ada pepatah dalam sebuah tulisan saya yang berbunyi seperti ini, Bang. Telah kuberikan semuanya, tapi cuma dan hanya masih kau anggap tak berguna. Paham, Bang? Iya. Paham kan? Paham, Bang. Telah kuberikan semuanya, tapi cuma dan hanya masih kau anggap tak berguna. Iya. Itu penjelasannya seperti ini. Saya sudah memberikan semuanya yang ada pada saya, tapi tak ada nilainya. Tak ada nilainya. Iya. Cuma ini kok, hanya ini kok. Iya. Tak ada berguna, Bang, seperti itu. Jadi kayaknya sia-sia kita
berjuang. Berjuang. Bukannya kita hitung-hitungan ya. Bukan. Tapi memang perjuangan itu penting Bang dalam menjalin hubungan. Perjuangan itu penting. Jadi kan memang ibaratnya perjuangan itu kan kita selalu mengharapkan hasil. Betul. Walaupun hasil itu adalah bonus. Proses yang kita jalani. Namun proses ini tentu harapannya besar, berbeda dengan harapan yang lain. Betul Bang. Karena kita rencananya seumur hidup ini. Iya. Seumur hidup mau bersama dia. Betul. Mantap. Makanya Bang seperti ini. Pada awalnya itu kan saya masuk di sini. Yeah. Saya sempat juga menulis beberapa catatan atau tulisan-tulisan. Iya. Bahwa sengkang dan kasih sayang. Iya. Tapi kenapa itu terhenti? Karena saya sadar betul bahwa apa yang saya kerjakan pada saat itu, apa yang saya tulis pada saat itu, memang tidak akan pernah selesai Bang. Iya. Makanya saya terhenti. Dari situ saya sadar bahwa sesuatu yang dimulai dari niat, meskipun tidak dilanjutkan, akan berakhir jika memang karena takdir. Iya. Gitu Bang. Bukan takdir kita kan jadi berakhir. Iya, makanya Bang. Jadi tapi itu kan sebuah luapan perasaan sebenarnya yang ditulis. Betul Bang. Kadang-kadang tulisan itu mengarahkan kita ke hal positif. Betul Bang. Saya jujur kenapa juga terjun ke dunia jurnalis dulu itu karena memang saya dalam rangka belajar. Iya betul. Jadi belajarnya itu misalnya saya baru-baru ketemu nakes cerita kesehatan lagi nih. Iya. Begitu ketemu pendidik cerita guru lagi nih, kependidikan lagi. Iya. Jadi ketemu polisi cerita hukum lagi, ketemu pengacara. Nah ini kan menambah wawasan saya secara pribadi, sehingga saya senang dengan dunia itu walaupun basic saya bukan di situ. Ya. Sama juga sebenarnya cita-cita kita tuh sama, mau jadi penceramah tapi mengalami kecelakaan di jalan dan sehingga oleng salah arah jadi ketemunya di tempat lain. Betul Bang. Tapi ini menarik sebenarnya karena setiap berhubungan dengan seorang perempuan selalu dicurahkan dalam tulisan. Iya. Ada bagusnya karena itu akan menjadi catatan sejarah bahwa saya pernah misalnya berhubungan dengan ini, ceritanya seperti ini. Ada kegagalan yang saya dapatkan di sini tidak akan kulakukan lagi di tempat lain, begitu. Iya. Ada kegagalan yang saya dapat di sini tidak akan kuulangi lagi di tempat lain, begitu Bang. Jadi ini sama-sama klop lah, ini sudah kecocokannya ya. Ya namanya seperti itu Bang. Kan sebelumnya itu paling lama ya 1 tahun. Oh ini sudah lebih. Udah alhamdulillah sih sama yang perempuan ini ya. Alhamdulillah sudah mau jalan 3 tahun kita. Iya 3 tahun itu Pak. Insya Allah mungkin ya minta doanya semua, semoga secepatnya diberikan rezeki sama Tuhan. Bagaimana hidup selamanya dengan dia, baik secara hukum maupun secara agama, begitu Bang. Jadi itu kan sudah ada niat mantap kan. Iya. Apa yang terpikir hari itu dan hari ini memantapkan bersama dia ke depan. Apa yang menjadi pertimbangan? Itu tadi Bang. Karena kan saya niatnya dari awal untuk untuk hidup, menjalin hubungan bersama dia, untuk hidup bersama dia. Dikuatkan dengan hati saya yang sampai saat ini mengatakan itu dia. Oh iya. Gitu Bang. Karena saya misalnya menentukan sama perempuan mau hidup dengan siapa nih, saya selalu memantapkan diri itu setelah memenuhi beberapa pertimbangan saya sendiri. Iya, pertimbangan seperti apa itu Bang? Misalnya apakah saya mampu membiayai misalnya kehidupannya ke depan. Iya. Itu kan terpikirkan tuh. Betul. Apakah mampu saya nanti penuhi keinginannya. Iya betul. Tapi selama ini yang saya selalu pilih itu adalah karena dia sabar. Sabar ya? Ya. Artinya makan apa. Misalnya saya ini juga perantau. Iya. Kebiasaan makan 1 kali sehari. Iya betul Bang. Jadi
tentu kehidupannya ya agak sulit diikuti. Iya. Jadi cari orang yang bisa mendampingi juga. Begitu. Betul. Nah, kadang-kala kan kita salah menilai, ternyata beda kehidupan saat kita pacaran, saat kita berumah tangga, saat kita PDKT itu beda-beda lah karakter-karakter yang keluar masing-masing. Kita juga mungkin begitu, dia juga mungkin begitu karena sama-sama merasa memiliki. Iya, sama-sama merasa memiliki ya. Sehingga menjadi kendala. Nah, itu tadi apa yang menjadi pertimbangan? Kalau saya tadi ini kan salah satu pertimbangannya adalah sabar. Sabar betul. Harus saya pilih yang sabar. Walaupun nantinya tidak sabar. Karena banyak juga yang begitu. Ya, awalnya doang Bang ya. Aduh. Berarti jangan-jangan Abang ini juga pernah jadi korban. Dikorbankan, mengorbankan pernah. Semua pernah prosesnya. Iya, betul Bang. Nah, ini yang perlu diperjelas. Iya, betul Bang. Yang mana menjadi pertimbangan harus dimantapkan ini hubungan. Tidak boleh lagi ini berjalan seperti ini. Harus lebih nanti dimiliki orang misalnya kan. Itu kan salah satu juga alasan tuh. Betul Bang. Jujur Bang, satu hal yang perlu saya sampaikan kan bahwa kenapa sih saya sampai saat ini masih bersama kan, masih menjalin hubungan. Abang kan tadi sabar ya. Abang kan tadi sabar. Apa namanya? Apa sih namanya itu? Untuk mengetahui seseorang apa sih namanya? Itunya karakternya. Bukan. Apa sih namanya Bang? Syaratnya ya. Iya. Syaratnya keinginan kita kan harus ada syaratnya gitu. Harus kok seperti ini, harus kok seperti ini untuk sama saya. Saya Bang enggak. Saya tidak pernah kasih diri saya pembatasan. Jujur, saya memang niatnya kalau dia seperti ini awalnya bagus, terus tengahnya buruk, saya akan tetap terima. Begitu Bang, sampai saat ini. Makanya saya sudah tidak kaget lagi. Yang namanya manusia kan hatinya itu kan berubah-ubah Bang. Iya. Dalam sehari saja bisa 7 kali berubah. Iya, namanya juga kan ada apa ya namanya itu? Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi ketika saya putuskan hidup bersamamu, saya akan siap menerima suka dan duka. Ada anunya Bang, ada kata-katanya. Iya, apa itu? Jika Anda mencintai langit, maka cintailah segala cuacanya. Gitu. Mata. Betul. Iya. Nah, itulah yang saya pegang sampai sekarang Bang. Kenapa alhamdulillah hubungan masih berjalan gitu. Dan juga karena didasari niatnya kan. Iya. Niatnya juga dari awal kan enggak ini Bang. Bukan untuk main-mainnya. Bukan untuk main-main. Tapi saya pernah dengar juga kata teman saya, selama niatmu bagus untuk kekasihmu, maka Allah akan memberikan cobaan bertubi-tubi. Iya. Entah itu karena hatimu dibolak-balik sama Allah, entah itu karena lingkungan. Tapi jujur Bang, sampai sekarang memang namanya cobaan seperti itu sudah sering. Biasa bertengkar. Iya. Bukan bertengkar sih, apa sih namanya Bang? Berdebat. Baku gea bilang. Baku gea bilang orang Makassar. Iya. Baku gea ini saudara. Nah, gitu Bang. Namanya dua hati Bang. Untuk disatukan susah. Iya, betul. Jadi pasti ada saja yang tidak menjadi sinkron. Pasti ada saja yang tidak sejalan. Iya. Iya, begitu. Apa sih kita hidup untuk kita hidup untuk menjadi orang lain. Tidak. Kita hidup untuk menjadi diri sendiri. Orang lain hidup untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, kita berdua hidup untuk disatukan, jadi satu. Jadi bukan lagi dua, melainkan satu. Iya. Karena yang susah itu yang dua Bang. Namanya dua kepala mau jadi satu. Ya, susah kan? Iya.
Kalau tadi kan sudah berhitung cocok. Apa yang kadang-kadang menjadi tidak cocok? Apa yang kadang-kadang menjadi tidak cocok itu karena masalah komunikasi, Bang. Oh iya iya. Masalah komunikasi. Kita Lambat. bukan. Kita menyinggung sedikit soal masalah aksen komunikasi, aksen berbicara. Iya iya. Kan kita namanya orang beda budaya kan. Iya iya betul. Orang Makassar dengan orang Singkan kan beda. Ya. Orang Pangkep dengan Makassar kan beda. Beda-beda cara menyampaikannya. Orang Toraja sama Makassar kan beda. Kayak intonasi begitu. Intonasinya, Bang. Aksen cara ngomongnya. Cara ngomong kita kadang-kadang menjadi perdebatan, ketersinggungan. Iya. Yang notabene-nya kita menyikapi hal itu jelek, tapi menurut dia baik. Jadilah baku kita. Iya. Bukan karena soal itu sama-sama mempertahankan pendapat. Itu yang sangat sulit sampai sekarang, Bang. Tapi kalau mau jujur ya, justru itulah yang akan menjadi penyambung. Betul. Nah, di kala kita tidur, misalnya ini sudah rumah tangga nih. Iya, betul Bang. Berumah tangga, kalau kita tidur tuh pasti kita cerita tuh. Tadi di kantor itu begini, saya enggak sepakat. Biasanya istri punya pendapat lain. Sehingga keputusan yang tadinya misalnya kita mau resign, enggak jadi tuh. Iya. Disitulah gunanya istri. Sama juga dengan pacaran. Biasanya kan juga komunikasi. Tapi ini kadang-kadang menjadi ketersinggungan. Karena apa ya, Bang? Sebenarnya ada hal-hal kecil yang tidak perlu dipeributkan, itu yang menjadi ribut, itu yang menjadi besar. Tapi begitulah namanya sayang. Begitu ya? Iya. Karena kalau orang sayang itu selalu butuh perhatian. Perhatian dari mana ini? Iya kan itu menjadi perhatian ketika dia ngambek-ngambek kecil. Oh, ngambek kecil. Kalau dia ngambek besar itu marah. Jadi kalau ngambek-ngambek kecil berarti dia lagi butuh perhatian, butuh dimanja, butuh ada sesuatu kadang-kadang yang di kepalanya tidak bisa terpecahkan. Betul, Bang. Nah, sehingga dia butuh teman untuk mencarikan solusi. Biasanya seperti itu. Sehingga terjadi ketersinggungan yang tidak penting. Betul. Nah, itu Bang yang menjadi persoalan sampai sekarang, kenapa masih sering berdebat. Ya karena itu. Jujur Bang, saya kan orangnya tidak terlalu ingin mendengar kekerasan. Iya. Karena kalau boleh jujur, saya kan orangnya pernah trauma dengan kekerasan. Iya. Trauma dengan kekerasan, dengan masa lalu latar belakang, masa lalu keluarga gitu kan. Iya. Saya trauma dengan seperti itu, makanya saya tidak mau apa yang saya rasakan dulu, saya tidak mau rasakan sekarang. Iya. Dihindari lah kan. Supaya untuk menghindari perpecahan. Iya betul. Iya Bang, karena kalau kita sudah berpecah maka bercerailah kita. Tidak. Kalau kita sudah pecah, tidak akan utuh kita kembali, Bang. Iya. Seperti gelas kaca kan. Iya. Kalau pecah itu ya walaupun disambung akan retak-retak juga. Iya. Begitu, makanya saya mau jaga ini supaya ini gelas ini tidak pecah. Sekalipun oleng ombak. Oleng. Iya. Atau sekalipun bagaimana, saya akan jaga bahwa gelas ini tidak akan pecah. Begitu Bang. Luar biasa. Tapi ya kita kembali lagi kepada Sang Pencipta kan, namanya juga manusia hanya berusaha, berdoa, ikhtiar. Kita kembali ke Sang Pencipta saja. Semua adalah ketentuannya. Betul. Karena jodoh, jadi takdir itu bagian daripada jodoh, rezeki, maut. Cuma kadang-kadang manusia itu percaya namanya rezeki. Betul. Tapi tidak percaya namanya maut. Betul Bang. Betul. Percaya dia bilang, oh rezekiku bisa banyak, kurang. Kau yang malas. Ya. Padahal memang rezekinya cuma segitu hari ini ya. Tapi dia paksakan. Tapi kalau mati, coba kau tadi, tidak ada yang bilang orang bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Tidak ada orang juga yang mau mati secepatnya Bang. Tidak ada. Ya.
memang luar biasa. Tapi tidak ada habisnya kalau percintaan nih bang. Ya betul. Belum Pak masuk di rumah tangga ini nah. Betul ya. Sudah kita berbicara masalah laki-laki dan perempuan mungkin tidak akan pernah habis bang. Soal seperti itu. Oke lah. Soalnya juga sudah larut malam ini karena semakin malam semakin pedis ini pembahasan ini. Semakin seru nih pembahasan ini. Oke deh. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum.